يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. Tempat yang berkah. Ada banyak sekali tempat yang berkah yang disebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah kota Mekah. Allah sebut kota Mekah sebagai kota yang berkah. Contoh yang lain, Baitul Maqdis. Ini juga Allah sebut sebagai daerah yang berkah. Dalilnya apa Pak? Berikut ini. Allah Ta'ala berfirman, Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sesungguhnya bangunan pertama yang dibangun untuk manusia, lalladzi bi Bakkah mubarakah, adalah rumah yang ada di kota Bakkah, mubarakan, yang diberkahi. Allah sebut kota Mekah sebagai kota yang diberkahi. Sudah? Pertanyaannya, apa bentuk keberkahan kota Mekah bagi para penghuninya? Apa bentuk keberkahan kota Mekah bagi para penghuninya? Apa bentuk keberkahannya? Dilipat gandakan pahala ibadah yang ada di sana. Sehingga siapapun yang melakukan ketaatan di kota Mekah, maka pahala ibadahnya akan dilipat gandakan oleh Allah. Itulah keberkahan kota Mekah. Maka penghuninya, siapa yang beribadah di kota Mekah, baik sholat maupun ibadah-ibadah yang lainnya, nilai pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Meskipun ini juga berlaku sebaliknya. Ketika orang berbuat maksiat, dosanya juga makin besar saat dilakukan di Mekah. Makanya perlu dihati-hati dan diwaspadai ya. Jamaah selalu kami ingatkan, awas, hati-hati, kita berada di tanah suci. Dosa di sini nilai hukumannya lebih berat dibandingkan ketika orang bermaksiat di luar kota Mekah. Maka waspada, jangan sampai kita berbuat maksiat. Sehingga jaga baik-baik. Kita ingatkan misalnya jangan boros ketika makan, karena kalau boros ketika makan itu termasuk di antara perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Sehingga kalau sudah berada di hotel, ya, Masya Allah, ngambil makanan waktu sarapan, makan siang, gimana Pak? Banyak sekali. Telur ngambil 7, nanti belum lagi sayur sepiring, mie sepiring, kerupuknya sepiring. Berapa orang yang mau makan? 1. Dimakan, sisa banyak, buang, sia-sia. Dan itu pelakunya kebanyakan orang Indonesia. Mereka tidak nakar ketika makan, akhirnya makan dalam jumlah besar, ngambilnya jumlah besar, tapi tidak dihabiskan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan kau makan dan minum, tapi jangan boros. Allah tidak suka sama orang yang boros. Sampai seperti ini kalau dilakukan di kota Mekah atau Madinah, dosanya lebih besar. Baik. Kemudian Allah juga berfirman tentang Baitul Maqdis. Allah jadikan Baitul Maqdis sebagai daerah yang diberkahi. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Zat yang memberangkatkan hambanya di waktu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulah, yang kami berkahi daerah sekitarnya. Sehingga Baitul Maqdis termasuk di antara tempat yang barakah. Dari mana kita tahu? Dari mana kita tahu? Dari keterangan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah Koja termasuk wilayah yang berkah? Apakah Koja termasuk wilayah yang berkah? Nah, insya Allah. Tahunya dari mana? Kalau Anda beribadah di Koja, berapa nilainya? Sama sebagaimana di dataran bumi yang lain. Sehingga orang melakukan ketaatan di tempat yang tidak ada nas bahwasanya itu adalah istimewa, maka statusnya sama seperti yang lain. Oleh karena itulah Nabi SAW hanya mengizinkan kalau mau ngejar tempat untuk beribadah, beliau hanya mengizinkan di 3 tempat. Beribadah karena tempat, ya. Jadi saya tulis di sini. Beribadah karena tempat, beribadah karena tempat,
Jadi ada beribadah karena kegiatan, beribadah karena tempat. Sudah? Beribadah karena tempat, orang boleh melakukan safar untuk mendatanginya hanya di 3 masjid. Hanya di 3 masjid. Masjid apa saja itu? Masjidil Haram. Lalu yang kedua Masjid Nabawi. Yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Baik, hanya di 3 ini. Karena hanya 3 ini yang punya dalil tegas tempatnya berkah. Sehingga Anda lihat, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ini ada di negara mana? Di Saudi ya. Kalau Aqsa di Palestina ya. Lalu ada orang yang begini, kalau kamu ingin mendapatkan pahala yang besar, datanglah ke Yaman misalnya ya, atau datanglah ke Iran, atau datanglah ke Irak, atau datanglah ke mana? India. Karena ada banyak pilihan negara. Kalau kamu ingin mendapatkan keberkahan ketika beribadah, datanglah ke Yaman, ke Iran, ke Irak, ke India. Pertanyaannya satu, dalilnya mana? Begitu ya? Kalau nggak ada, ya sama saja berarti dengan tanah yang lain. Ngapain jauh-jauh ke sana? Di Indonesia juga bisa. Kalau kamu ingin mendapatkan keberkahan, datanglah ke Jogja. Berlaku nggak? Nah, sama seperti yang lain. Kalau Anda beribadah dengan tempat, maka Islam hanya membatasi di 3 masjid. Tapi kalau Anda beribadah dengan kegiatan, bebas, mau kemanapun silahkan. Sehingga, Pak, saya mau datang ke Yaman untuk belajar, silahkan. Ibadahnya itu ibadah belajar. Ini berarti ibadah dengan apa? Kegiatan. Saya mau datang ke Jogja untuk mondok, silahkan. Saya mau datang ke Bogor untuk belajar, silahkan. Orang bisa melakukan safar untuk beribadah dengan kegiatan di daerah manapun. Tapi kalau dia safar untuk beribadah dengan tempat, karena diyakini tempat itu barokah, hanya 3 ini. Jangan ditambahkan yang lain, tidak ada yang keempat. Dan sekarang kan banyak orang yang kadang memberi keterangan tentang kota-kota tertentu yang itu sama sekali tidak ada buktinya. Sehingga misalnya datang ke Yaman atau datang lagi ke mana? Ke Irak, ke tanah Karbala dan seterusnya. Kamu ngapain ke sana? Loh, katanya ini tanah berkah. Dari mana kamu tahu kalau ini tanah berkah? Sampai tanahnya itu dijual. Nanti Anda bisa searching ya, di marketplace, jual tanah Yaman per saset 50.000 per on, per gram, bukan tanah per meter ya, per on ya. Dipakai apa Pak? Oh, itu untuk campuran mandi, untuk campuran kalau ada orang yang sedang sakit, di rupiah pakai itu. Subhanallah, itu contohnya ya. Padahal yang bisa, yang secara tegas dinyatakan dalam syariat tanah yang berkah hanya 3 masjid ya. Mungkin nanti bisa dicek di internet, itu ada orang yang jual tanah parin. Nah, ini ada ya, saya pernah lihat, Masya Allah, tanah parin dijual. Sampai sekarang saya belum nemu orang jual tanah Madinah, itu ada. Atau tanah Baki, tidak ada. Karena kita tidak diajarkan kayak gitu. Jual tanah Koja, Masya Allah, per on berapa Pak? Per on berapa? Gratis ya, ambilin sendiri. Tapi kalau per meter mahal. Itulah keberkahan Koja, tanahnya mahal. Baik, bisa dipahami insya Allah. Sehingga tempat yang di situ menjadi tempat barokah. Orang kalau mau beribadah dengan tempat itu silahkan datang ke sana dengan safar. Oleh Nabi SAW dibatasi pada 3 masjid. Beliau mengatakan, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Orang tidak boleh melakukan safar dalam rangka ibadah dengan tempat kecuali di 3 masjid.
masjid hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Masjidku ini, Masjidil Haram dan Masjid Al-Aqsa. Nah, orang itu punya keyakinan. Masing-masing orang itu punya keyakinan. Keyakinan ini yang menentukan tempat suci dan istimewa. Jadi masing-masing orang punya keyakinan tentang tempat suci dan istimewa, tergantung dari ideologinya. Makanya salah satu di antara alat ukur untuk menilai keyakinan dan ideologi seseorang, Anda tanya, menurut kamu tempat suci dan tempat istimewa di dunia ini ada di mana? Kalau menurut saya tempat suci di dunia ini ada di panah Karbala. Wah, berarti dia orang, Anda sudah bisa menebak dia orang apa? Si A atau si B? Si C, ya. Sehingga kita bisa langsung menebak, oh akidahnya seperti itu. Loh, kenapa? Karena di situ sebagai tempat yang berkah. Disitulah kematian Husain. Oh, tempat kematian orang yang kau muliakan adalah tempat yang barokah. Padahal Husain dibantai di situ. Baik, itu contoh kita bisa mengukur tempat suci seseorang. Ya? Nah, masing-masing orang itu punya tempat suci berbeda-beda. Makanya ketergantungan hatinya pada tempat suci itu. Dia sampai mengeluarkan biaya besar, mengeluarkan modal besar untuk mendatangi tempat suci ini karena dia yakini tempat ini tempat yang paling barokah. Mungkin ada sebagian di antara kaum muslimin sudah berkali-kali dia datang ke India atau ke Pakistan atau ke Bangladesh, tapi tidak pernah umroh. Nggak pernah umroh. Cuman kalau di daerah itu, nah dia mungkin tidak cuma sekali, berkali-kali. Jadi kita tanya, loh kenapa? Apakah tempat ini dengan Mekah lebih suci mana? Ya, saya lebih prefer yang ini. Loh, kenapa Anda lebih prefer yang ini? Pasti akan ada alasannya. Nah, alasan itu adalah ideologinya. Alasan itu adalah ideologinya. Dia punya keyakinan tempat ini lebih istimewa daripada Mekah dan Madinah. Baik, maka kita kembalikan kepada sunnah Nabi SAW. Nabiku SAW mengatakan tempat istimewa itu cuma 3: Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjid Al-Aqsa. Selain itu sama semuanya. Ya, sehingga Anda mau sholat di masjid ini, mau sholat di masjid itu, nilainya sama. Kalau masalah di sini saya belajar agama, nah itu silahkan, bisa dimanapun. Sehingga andai kan ada lembaga pendidikan yang dia berada di ujung dari tanah air, misalnya di Merauke, orang datang ke sana untuk belajar agama, boleh nggak? Boleh. Bukan karena tempatnya, tapi karena kegiatan. Disitulah ada lembaga pendidikan yang bagus yang bisa saya manfaatkan untuk belajar